Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa YouTube. Kembali lagi dengan vlog Yudi Ruswandi Publish. Kali ini kita akan coba bahas tentang isu atau kabar-kabar ya, bukan isu. Sudah menjadi informasi yang memang cukup mengagetkan juga, khususnya bagi para pengguna WA atau para pengguna WhatsApp. Saya baca banyak berita di portal-portal berita online, banyak itu juga hampir semuanya membahas hal yang sama, mungkin sekitar 1 minggu ini ya. Persoalan tentang WA ini, WhatsApp itu, pada intinya yaitu bahwa nanti pada bulan Februari ada kebijakan khusus dari perusahaan WhatsApp yang sekarang sudah di merger dengan Facebook. Ternyata mereka ada beberapa kebijakan-kebijakan baru yang memang selalu jadi buah bibir di masyarakat. Apa yang sering dibicarakan hari ini dengan kebijakan WhatsApp itu dikhawatirkan salah satunya bagi pengguna biasa mungkin ya, seperti saya sendiri, adalah tentang kebocoran rahasia, misalkan rahasia tentang percakapan atau rahasia tentang log itu, kepada siapa kita mengirim pesan, dengan siapa kita mengobrol. Kemudian ada lagi ditakutkan kebocoran kontak yang kita punya di nomor telepon kita, kontak-kontak kita, dan itu khawatir untuk disalahgunakan. Nah, banyak berita portal seperti yang dilansir, ya Arvin baca dari salah satunya dari Tekno Kompas. Jadi di Kompas itu sekarang sudah merilis 5 poin guys, 5 poin klarifikasi terbaru tentang aturan dari WhatsApp. Nah, 5 poin klarifikasi itu pertama, Arvin bacakan saja ya. Pertama, pihak WhatsApp mengklarifikasi bahwa ditulis di halaman tekno.kompas adalah tentang WhatsApp dan Facebook itu tidak dapat melihat pesan pribadi dan percakapan telepon kita. Nah, ini sudah diklarifikasi oleh perusahaan WhatsApp. Jadi perusahaan mereka tidak bisa melihat obrolan-obrolan pribadi dengan siapa kita mengobrol dan apa isinya. Nah, secara lebih lanjut, wawancaranya dengan Kompas Tekno, mereka mengatakan bahwa kami ingin memberi kejelasan bahwa pembaruan kebijakan privasi tersebut tidak mempengaruhi privasi pesan-pesan yang Anda kirim kepada teman atau keluarga dalam acara apapun. Nah, ini perlu dicatat. Karena setahu admin, ya mungkin kalian juga sudah pada tahu lah. Biasanya kalau kita buka aplikasi WhatsApp itu, misalkan mulai chat dengan seseorang, itu di baris paling atas itu ada end to end biasanya ya, end to end. Nah, end to end ini adalah layanan yang diberikan atau sistem enskripsi yang digunakan oleh perusahaan WhatsApp, yang artinya bahwa percakapan yang kita tulis atau chat yang kita kirimkan kepada teman kita atau siapapun lah, itu juga dilindungi atau dienkripsi. Artinya bahwa pihak WhatsApp pun tidak bisa mengetahui apa isi dari percakapan kita karena menggunakan sistem enskripsi end to end ini gitu. Nah, tapi yang jelas bahwa perubahan yang paling nanti akan mendasar bersejalan dengan mergernya WhatsApp dengan Facebook ya, atau akuisisinya WhatsApp oleh Facebook, perusahaan dari Mark Zuckerberg ini ya. Ini adalah terutama berlaku pada akun bisnis. Nah, bagi rekan-rekan yang biasanya sudah mengunduh WhatsApp untuk bisnis, itu bisa di-download di Play Store bahwa akun bisnis di WhatsApp ini memungkinkan digunakan oleh para UMKM khususnya yang menggunakan layanan WhatsApp untuk berjualan atau untuk bertransaksi gitu ya. Seperti sekarang kan sudah banyak jual beli online, e-commerce. Nah, ini WhatsApp menyediakan salah satu layanan bagi akun bisnis ini. Nah, nanti yang akan sangat terpengaruh kebijakan-kebijakan itu adalah pada akun WhatsApp yang bersifat bisnis itu sendiri ya.
Oke, itu yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dikatakan WhatsApp tidak mencatat dan menyimpan pesan dan panggilan yang Anda lakukan. Mereka menuturkan bahwa kami, WhatsApp, tidak menyimpan atau mencatat pesan dan panggilan yang dilakukan oleh pengguna. Nah, ini penting guys. Percakapan-percakapan yang kita lakukan dengan siapapun atau panggilan, baik itu voice ya, panggilan suara saja, atau video call yang bersifatnya video, maka perusahaan WhatsApp itu mereka mendeklar atau menginformasikan ya, mengklarifikasi bahwa mereka tidak mencatat pesan dan panggilan yang dilakukan pengguna. Jadi oke lah, itu benar-benar jadi apa ya, jadi angin segar, karena aplikasi WhatsApp itu kan sekarang sudah digunakan yang mungkin oleh keseluruhan orang Indonesia yang sudah bisa menggunakan dan mengoperasikan handphone. WhatsApp itu sudah familiar lah, sudah familiar di handphone kita semua, khususnya yang admin rasakan itu seperti itu. Makanya ini luar biasa. Sebagai aplikasi yang digunakan oleh banyak orang, tentu jaminan seperti ini bahwa WhatsApp tidak menjamin atau mencatat pesan, baik panggilan suara maupun video call, ini sangat penting, dan itu merupakan salah satu safety, salah satu keamanan kita membeli WhatsApp sebagai aplikasi yang tetap akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun, dengan keluarga, dengan sahabat. Nah, ini juga penting. Kemudian klarifikasi yang ketiga masih dilansir oleh tekno.kompas ya. Mereka juga mengklarifikasi tentang WhatsApp tidak membagikan kontak Anda dengan Facebook gitu. Walaupun sudah ada kerjasama tadi seperti yang sudah kita jelaskan di awal, tapi WhatsApp menjamin tidak akan membagikan atau men-share kontak kita dengan Facebook ya. Nomor-nomor penting, nomor-nomor kolega, nomor-nomor teman bisnis, teman-teman penting yang lain itu dipastikan berdasarkan rilis dari WhatsApp sendiri, mereka mengatakan bahwa kontak-kontak kita ini tetap aman. Karena sekarang kan kalau nggak salah ya, admin baca-baca berita undang-undang tentang perlindungan data pribadi seperti ini kan masih bentuknya rancangan undang-undang. Jadi belum jadi aturan yang ya jadi undang-undang, makanya ini sangat riskan sekali kalau kita tidak bisa tidak bisa diamankan lah data-data kita, khususnya data-data kolega kita. Banyak kan terjadi sekarang penipuan-penipuan mengatasnamakan teman, mengatasnamakan orang tua, mengatasnamakan teman dekat dengan ya menggunakan portal aplikasi apapun lah kepada kita, dan tidak jarang juga yang tertipu gitu. Nah, admin juga pernah seperti itu, merasakan hal yang sama. Nah, sempat berpikir kenapa kok masih bisa tertipu gitu. Nah, ini mungkin salah satu kebodohan admin di situ juga lah. Nah, guys, kalian nih jangan sampai seperti itu ya. Jadi tips ya dari sekarang, kalau memang ada pesan-pesan yang tidak biasa dari siapapun itu ya, dari baik itu mengatasnamakan keluarga atau siapapun, atau yang memang kontak jelas-jelas kontaknya saudara kita atau orang yang kita kenal, telitilah terlebih dahulu, pastikan bahwa itu memang dia atau itu memang teman kita gitu. Kalau memang bahasanya dari segi bahasa, dari segi kepentingan, tidak pernah ngobrol sama sekali, kemudian sudah lama ngobrol, kemudian ngechat, langsung minta bantuan segala macam, nah itu udah bisa diprediksi lah guys. Jangan sampai kita tertipu ya. Nah, ini penting juga. Kemudian yang keempat, mereka juga mengklarifikasi bahwa WhatsApp dan Facebook itu tidak bisa melihat lokasi yang Anda bagikan. Jadi yang kita bagikan biasanya kan kalau di pesan WhatsApp itu ada satu pilihan lah ya, satu pilihan agar kita bisa membagikan lokasi, misalkan share log. Nah, itu share lokasi berarti kan lokasi yang kita bagikan gitu. Nah, kalau dibaca lebih jauh nih, dalam berita-berita tuh banyak juga, artinya lokasi-lokasi itu kan juga bisa dijadikan sebagai titik koordinat yang kalau disalahgunakan, nah ini kan bisa luar biasa, apalagi terkait dengan keamanan satu masyarakat, komunitas, bahkan keamanan satu bangsa dan negara gitu. Jadi ketika lokasi-lokasi atau titik-titiknya sudah benar dibaca, ya sekarang kan sudah canggih ya. Nah, ini juga
akan sangat berbahaya sekali. Jadi mereka memastikan bahwa tidak akan dapat melihat lokasi yang dibagikan. Dalam keterangan resminya untuk klarifikasi yang 4 ini, mereka mengatakan bahwa ketika kita membagikan lokasi dengan seorang di WhatsApp, lokasi tersebut dilindungi oleh enkripsi end-to-end. Jadi enkripsi end-to-end itu benar-benar sebagai pengaman ya, sebagai safety untuk melindungi ya tadi percakapan kita, baik itu percakapan melalui pesan ya, pesan message biasa, kemudian suara, video call, sampai dengan lokasi itu juga dilindungi oleh enkripsi end-to-end. Nah, berarti tidak seorang pun dapat melihat lokasi kita kecuali pengguna yang kita bagikan. Itu boleh. Yang terakhir, yang kelima, bahwa masih dilansir di website yang sama, grup di WhatsApp itu tetap bersifat pribadi gitu. Mereka mengatakan bahwa kami tidak membagikan data ini dengan Facebook untuk tujuan periklanan. Sekali lagi, chat privat ini terenskripsi secara end-to-end sehingga kami tidak bisa melihat isinya. Nah, jadi grup-grup yang kita buat di WhatsApp itu juga tetap menjadi rahasia kita. Nah, di artikel yang sebelumnya admin pelajari juga ini sempat menyinggung tentang apa sih yang harus kita lakukan gitu. Karena di beberapa akun bisnis ini mungkin sudah ada penerima ya, sudah beberapa penerima yang mungkin dapat notifikasi. Artinya, kalau kawan-kawan yang belum menerima notifikasi pembaruan ya, pembaruan dari WhatsApp di akun WhatsApp kita, tapi jangan dulu takut atau jangan dulu merasa gimana-gimana. Ini admin tujuannya menjelaskan bahwa ada informasi seperti ini, artinya untuk kehati-hatian saja. Setiap data-data kita ya, atau penggunaan satu aplikasi yang membutuhkan data-data kita ya, baik itu nama, tanggal lahir, dan lain-lain, apalagi disertakan dengan bukti dokumen-dokumen yang penting, misalkan kartu tanda penduduk ya, yang memang itu jelas-jelas dokumen itu adalah dokumen asli kita. Ini sekali lagi harus terlebih dahulu dipelajari, dibaca dengan teliti ya, aturan-aturan dari perusahaan itu, penyedia layanan itu, biar tidak nanti jadi masalah atau bumerang bagi kita. Nah, kan biasanya kita tidak pikir panjang juga, tidak memikirkan sampai ke keamanan seperti itu ya. Yang penting aplikasi ini booming, langsung install gitu. Nah, akhirnya kan kadang-kadang menimbulkan bisa menimbulkan perubahan kebijakan perusahaan itu sendiri. Ya, artinya kalau kita tidak pelajari, tidak baca lebih lanjut, ya jangan juga kita menyalahkan orang lain, misalkan kita tidak pernah menyetujui, tapi sebenarnya kita pernah menyetujui. Biasanya kan ada term gitu ya. Nah, itu juga dibaca, agreementnya dibaca apa gitu, panduannya atau FAQ-nya dibaca juga, itu penting kawan-kawan. Nah, itu 5 poin klarifikasi yang admin baca yang dalam 1 minggu ini menjadi ya trending topik mungkin ya di sebagian kalangan, khususnya karena ya WhatsApp ini sekali lagi merupakan aplikasi sehari-hari yang kita gunakan. Jadi kayaknya untuk bisa berganti ke aplikasi lain kayaknya masih berat ya, karena WhatsApp itu sudah benar-benar melekat, terusnya buat admin sendiri. Mungkin kalian juga ada yang mengalami seperti itu. Nah, itu penjelasannya tentang informasi. Untuk lebih jelasnya, kalian boleh silakan searching di Google ya, di Kompas, di Liputan 6, di CNN juga. Itu hampir portal-portal berita atau media-media online yang besar saat ini juga salah satunya banyak memposting berita-berita tentang WhatsApp. Oke, sekali lagi kita harus bersikap bijak, pelajari terlebih dahulu apapun tentang aplikasi yang kita gunakan demi keamanan kita sendiri. Terima kasih sudah mampir ke channel Yudi Ruswandi Publish, ke channel Yudi Ruswandi Publish. Mohon maaf atas segala kekurangan, informasinya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.